Bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Saya Putih Sasti yang akan menjadi pemandu acara untuk pagi hari ini. Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Siberkreasi. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, cara menuliskan ID Zoom ya pada webinar kali ini. Untuk pelajar, itu nama terakhir, spasi 4 digit NIS, spasi nama sekolah. Untuk para guru, itu adalah nama terakhir, spasi 4 digit nomor handphone yang terakhir, dan spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang sudah disediakan, dan menonaktifkan mode suara. Pada Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, nanti akan ada hadiah berupa dompet digital atau e-wallet untuk 10 orang penanya terbaik. Jadi pastikan ya adik-adik netizen asik Indonesia mengikuti webinar sampai acara selesai. Nah, sekarang ada baiknya kita untuk memulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
sambutan yang datang dari Bapak Dirjen Aptika Kemenkominfo Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hootsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel. Dan sekarang kita akan menyaksikan satu video. Ini ada 4 jurus agar kita makin cakap digital. Ini dia videonya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia videonya dengan 4 jurus agar kita makin cakap digital. Pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023 untuk wilayah pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ya akan ada topik yaitu mengenal literasi sejak dini. Ini untuk mengasah digital skills netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital zaman sekarang. Oleh karena itu, pada sesi hari ini ya, kita akan membahas secara lengkap ada 3 aspek, yaitu aspek kecakapan digital, aspek keamanan digital, dan aspek budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 ini akan menghadirkan pembicara yang merupakan ahli di bidangnya. Nah, nanti pembicara akan berbagi ilmu, informasi tentang literasi digital. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Ya, yang pertama ada Ibu Janet, terus ada Bapak Migdat, dan juga ada Ibu Ruth ya. Nanti ketiga narasumber akan berbagi dan diakhiri dengan tanya jawab. Jadi buat para peserta silakan bertanya ya ke kolom Q&A yang sudah disediakan. Nama, terus kepada siapa pertanyaan diajukan, dan isi pertanyaannya. Ingat, di akhir acara akan ada pengundian 10 penanya terbaik bisa mendapatkan dompet digital atau e-wallet ya. Nah, dan jangan lupa juga untuk mengisi link registrasi secara lengkap ya sebelum acara berakhir, begitu. Dan langsung saja saya akan memanggilkan narasumber yang pertama untuk memulai kira-kira pemaparannya seputaran aspek kecakapan digital ya. Selamat pagi Bu Janet. Selamat pagi Kak Putih. Hai. Iya. Selamat pagi. Halo, bertemu lagi. Oke, di hari Jumat yang cerah ini, semoga cerah ya. Ya. Boleh. Kali ini aspek kecakapan digital ya. Langsung saya persilakan waktu dan tempat untuk Ibu Janet. Oke, baik. Oke, izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Masih loading sepertinya, Bu. Loading ya. Iya. Oke. Tunggu sebentar ya. Iya, sepertinya koneksinya memang sedang kurang bagus kayaknya. Atau mungkin di bicara kedua Mbak, supaya saya bisa prepare dulu. Seperti koneksinya nggak stabil di sini. Oke, atau mau dibantu dari studio sama operator?
Boleh, boleh. Oke, boleh. Oke, oke, oke. Sudah dikirimkan ya? Mungkin sudah punya admin ini materinya. Kalau sudah punya, boleh dibantu di-share mungkin dari studio ya. Oke. Oke, kita prepare dulu sebentar ya. Jadi seputaran kecakapan digital ini luar biasa sekali partisipannya Bu hari ini, hari Jumat ya, padahal ini hari fitness mungkin. Kemarin kan kita libur ya. Benar, ya benar Harpitas ini. Dan kayaknya 1,3K, 1.3K, keren banget. Iya, luar biasa sekali ini. Jadi di hari Jumat sebelum bertemu weekend, walaupun mungkin tadi pagi agak-agak susah bangun gitu ya, tapi semangat semuanya dari Jumat ini ya, kita mencari lagi ilmu gitu kan. Dan pastinya juga nanti ada aspek lainnya, selain kecakapan ada keamanan dan juga budaya, begitu ya. Saya cuma mengingatkan ya Bu ya, saya juga mau mengingatkan lagi buat yang mau bertanya nanti bisa langsung ke kolom Q&A. Dan juga mungkin link registrasinya jangan lupa ya, diklik, nanti akan di-share sama admin di kolom chat. Boleh diklik karena ini juga syarat untuk mendapatkan nanti sertifikat elektroniknya, begitu. Ya, sertifikat menandakan sudah pernah mengikuti gitu kan, Makin Cakap Digital 2023 gitu ya. Sudah terliterasi begitu. Oke, mungkin sudah siapkah admin? Bentar lagi kayaknya nih. Jadi kecakapan digital yang akan dibahas itu kira-kira yang berhubungan dengan mengenal literasi digital sejak dini itu bagaimana Bu? Mungkin ada sedikit pendahuluan Ya. bisa dikasih. Oke, jadi ini seru sekali ya mengenal literasi digital sejak dini. Kalau kita lihat makin kesini tentunya yang menggunakan perangkat digital udah semakin mudah ya. Iya. Bahkan bayi baru lahir udah langsung diposting fotonya ya. Nah, ini kan Betul. artinya dia sudah mencek dalam suatu perangkat digital ya, yaitu misalkan di sosial media. Jadi menurut saya tentu ada do and don'ts yang perlu kita ketahui dan bagaimana digital skills yang perlu gitu ya, sehingga dalam memanfaatkan digital perangkat digital ini tentunya bisa memberikan manfaat yang baik gitu ya. Iya, betul. Gimana? Jadi memang biar nggak setengah-setengah juga gitu ya dalam menggunakan perangkat digital gitu ya. Oke, begitu. Baik, sudah siap, silahkan Ibu Janet dimulai. Oke, sudah ya. Oke, baik, terima kasih kepada tim admin sudah membantu gercep satset gitu ya. Ini bagian dari suatu pelayanan ya dari kita. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu hadirin pada webinar hari ini, dan tentunya dua pembicara hebat rekan saya yang selalu jumpa pada virtual ya, Ibu Ruth Rismanta Silalahi dan Bapak Mikdad. Selamat pagi, salam sehat, semangat gitu ya untuk kita bisa memberikan ilmu pengetahuan tentang literasi digital, dan juga kepada Bapak Ibu guru ya, siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga siswa-siswi yang ada di pesantren daerah Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda semua, yang mana saya akan membawakan materi literasi digital sejak dini dalam lingkup digital skills ya. Oke, next please. Oke, perkenalkan, saya Dr. Janet Maria Pinaria. Oke, boleh di next filenya. Ya, saya adalah saat ini sebagai Wakil Rektor 1 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, yang mana sambil juga mengerjakan tentunya beberapa hal gitu ya, tentunya sebagai dosen tetap di LSPR,
kemudian juga aktif dalam berbagai gerakan untuk literasi digital, ya, seperti webinar hari ini. Dan bersama Kak Ruth itu kami menjadi anggota aktif di literasi digital, ya, yang mana tentunya akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman di JAPELIDI, ya, Jaringan Penggerak Literasi Digital. Nah, kalau kita bicara, langsung masuk aja ya ke materi ya. Kalau kita bicara literasi digital, ada 4 skill yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama adalah digital skills, ya. Di sini adalah bagaimana kita bisa mempunyai keterampilan pada ranah bagaimana media digital yang baik. Dan juga ada di dalam digital itu juga ada digital culture, bagaimana kita juga bisa berbudaya, beradab, bagaimana kita bisa mengedepankan aspek-aspek hubungan sosial dalam masyarakat kita gitu ya, karena sebagai netizen itu juga kita harus menjunjung tinggi gitu ya, adab dan budaya. Selanjutnya adalah digital ethics, ya, bagaimana kita dalam berinteraksi, dalam melakukan komunikasi, tentu ada etika-etika yang harus kita ketahui dan sudah menjadi kesepakatan bersama warga netizen tentunya, ya. Dan yang terakhir adalah digital safety, yaitu keamanan dalam digital. Kita tahu hal-hal apa saja yang menyangkut ini dan bagaimana kita bisa memperlengkapi diri kita, bisa menjaga diri kita, keluarga kita, circle kita, ya, untuk suatu keamanan. Jangan sampai malah dalam menggunakan digital ini kita malah tidak bisa menyelaraskan itu ya dengan hukum ataupun. Lanjut, boleh, silakan. Kalau kita bicara 3 tingkatan keterampilan digital, ya, 3 keterampilan digital itu ada keterampilan digital dasar, menengah, dan juga terampil. Nah, yang menengah ini, yang dasar ini apa? Dasar itu minimal kita punya tampilan, contoh, punya alamat email, bisa bikin email, bisa pakai mesin pencari seperti kita Google gitu, dia punya keyword, bisa mengakses sosial media dan lain sebagainya. Itu adalah keterampilan dasar. Nah, ketika masuk dalam keterampilan menengah, teman-teman mungkin tahu loka pasar atau e-commerce gitu ya. Bagaimana kita bisa juga memanfaatkan loka pasar bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai penjual gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan konten digital untuk bisa menghasilkan cuan gitu ya, atau jadi memiliki lapangan pekerjaan gitu ya, sehingga meningkatkan daya saing. Teman-teman bisa belajar digital content, desain grafis, digital publishing, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah keterampilan digital tampil. Nah, ini udah lebih advance lagi, lebih jauh lagi, sudah lebih mahir lagi, yang mana ini tentunya oleh orang-orang expert yang memang bekerja di bidang digital ya. Jadi tahu tentang big data, ya, intelligence, ya, bukan hanya sekedar tahu, tapi mereka juga meng-create, mereka yang membuat. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke slide selanjutnya. Ini sudah tadi. Nah, keterampilan digital skills ya, ini dengan adanya perkembangan internet makin banyak inovasi. Tentunya kita juga harus gitu ya, harus beradaptasi, melakukan inovasi juga, sehingga keterampilan digital kita akan semakin meningkat. Nah, faktor-faktor apa yang membuat keterampilan digital kita semakin meningkat? Oke, ada di slide selanjutnya, yaitu kita terampil dalam melihat suatu informasi, bagaimana kita memilih, memilah, ya, mengevaluasi informasi yang online, yang beredar secara online. Banyak sekali informasi yang ada, tapi bagaimana
memilih dan memilah informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian keterampilan berpikir secara digital, ya, bahwa dengan adanya perangkat digital, tentu informasi yang ada di media online kita bisa juga pikir secara kritis. Apakah informasi yang ada itu sudah sesuai dengan kebenarannya? Mengandung hoax atau enggak? Apakah ini memecah belah persatuan atau tidak? Apakah ini ingin yang namanya cyberbullying atau enggak? Nah, kita harus tahu itu. Jadi berpikir secara digital. Kemudian juga kreatif, ya. Sekarang lagi booming content creator, gitu ya. Tetapi tentunya content creator yang dimaksud adalah di mana kita dituntut untuk bisa menghasilkan suatu karya yang kreatif, karya yang dapat dipertanggungjawabkan, karya yang dapat memberikan nilai manfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang penting saya dapat monetizing gitu ya, bisa dapat uang dari misalkan konten YouTube saya bisa dapat sesuatu dari akun TikTok saya, tapi bagaimana kebermanfaatan itu, dan bagaimana juga bahwa keterampilan ini menjadi salah satu bagian dari pemecahan masalah, gitu ya. Jangan kita menjadi sumber masalah dalam ekosistem digital, gitu ya. Jadi berikanlah misalkan ya adik-adik nih ya, saat ini banyak sekali yang udah kursus macam-macam. Saya nggak tuh udah kursus robotik, kursus pemrograman. Tentu ketika adik-adik mendapatkan ini, ya, ini juga untuk kedepannya bagaimana Anda lakukan inovasi, bukan bagian dari sumber masalah gitu ya. Oh iya, robotik biasa bikin ngehack gitu, hack jadi hacker, enggak juga gitu ya. Dan ini yang perlu kita coba edukasi. Oke, sekarang saya akan masuk ke slide berikutnya, yaitu kalau di dunia digital ada namanya sharenting. Ya, sharenting itu udah lagi booming saat ini, sangat kekinian gitu ya. Nah, sharenting itu adalah teknologi informasi barunya, ada tren sharenting di kalangan orang tua. Jadi orang tua akan mempublikasikan berbagai aktivitas, berbagai sumber informasi kepada anaknya di sosmed. Tentu banyak hal-hal yang do and don'ts yang perlu kita ketahui, ya. Sehingga apa? Pada saat kita menyebarkan informasi, sama informasi ini ternyata melanggar privacy. Meskipun anak kita ini belum tahu apa-apa tentang privacy, belum tahu tentang apa-apa aturan main dalam dunia digital, tapi bagaimana kita juga sebagai orang yang dewasa, ya, orang tua terutama, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, next please. Nah, biasanya apa sih orang tua membagikan konten di media sosial gitu ya? Oh, ya, seneng nih bagi informasi tentang anak, ya, sekolahnya di mana, aktivitasnya gimana, saat ini anak lagi ngapain aja gitu ya. Nih paling banyak nih orang tua bagikan informasi. Kadang-kadang bikin nih anak yang mungkin lucu gitu ya, tapi sebenarnya ini hal yang mungkin buat anak memalukan. Contoh, misalkan ketika foto atau bikin video anak nangis. Ini kan suatu hal yang sangat emosional, yang sebenarnya bukan untuk konsumsi publik, gitu ya. Atau foto anak lagi mandi, gitu ya. Anak kecil, bayi, gitu ya. Lucu banget, tapi ternyata itu tidak layak untuk bisa dibagikan, apalagi ada bagian tubuh, organ-organ yang harus diekspos, yang harusnya bukan untuk publik. Kemudian lanjut adalah memberikan informasi keluarga. Terus juga kita langsung share log anak kita lagi di mana, lagi nonton apa, gitu ya, aktivitasnya apa, dengan siapa. Waduh, jangan ya. Oke, kemudian juga membagikan foto anak yang tidak pantas pada sosial media, tapi masih sering dilakukan. Gitu ya, tentu ini adalah hak anak, orang tua juga perlu diedukasi, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita juga suka ngeprank teman kita.
ya, yuk foto nih, foto seru-seru gitu ya, foto temen gue lagi tidur mangap gitu ya, saya foto, saya kirim. Nah, tolong apakah foto yang kita bagikan ini pantas atau tidak, memalukan dia secara pribadi atau tidak gitu ya. Dan perlu kita ketahui jejak digital itu susah hilang ya gitu ya. Jadi mohon teman-teman semua, adik-adik gitu ya, untuk bisa think before posting. Oke. Terus lanjut nih, motif orang tua untuk melakukan parenting apa gitu ya. Wah, ini pasti kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan sosial gitu ya. Foto nih anaknya sudah diimunisasi, oh bagus dong, mengedukasi. Tapi pas lagi fotonya pas lagi nangis ngejer gitu. Nah, ini kan perlu kehati-hatian ya. Terus rasa bangga nih orang tua ketika mendapatkan respon yang positif dari publik. Saya pun masih suka kok posting foto anak, tetapi tentunya masih mempertimbangkan hal-hal apa yang mungkin tidak nanti ke depannya bisa berdampak secara psikologis kepada anak. Saat ini mungkin mereka belum care ya, tapi mudah ke depannya mereka kan juga akan melihat throwback gitu ya, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ya ampun foto saya begini banget yang di-share orang tua saya. Tentu jangan sampai menimbulkan kesan seperti itu. Oke, kemudian juga ada bahayanya gitu ya, bahaya. Kak boleh lanjut di bahaya parenting? Itu membuat anak rentan menjadi incaran pedofilia. Jadi kita harus hati-hati, kita nggak tahu siapa yang mengakses, kita tidak bisa mengidentifikasi publik kita, jadi perlu hati-hati gitu ya. Anak juga menjadi rentan penculikan, karena kita kasih tahu, oh ya, aduh kasihan banget, misalkan orang tuanya nulis status, kasihan banget anakku ditinggal sendiri jaga rumah. Terus habis itu dia share log rumahnya, waduh, ngeri banget ya. Gitu. Jadi hati-hati ini. Kemudian juga bisa penculikan digital gitu ya, artinya pada pemerasan, mungkin tidak secara fisik, tetapi adanya proses intimidasi, proses di mana ada ancaman dan lain sebagainya. Ini juga perlu kehati-hatian, termasuk membuat frustasi pada anak. Oleh karena itu, yang kita perlu ketahui, yang perlu kita sepakati bersama, jaga privasi dan data diri dengan literasi digital ya. Karena literasi digital ini penting untuk kita, bagaimana anak ini kan sedang ingin mencapai masa pertumbuhan yang optimal ya. Yang mana juga kita menggabungkan semua unsur gitu ya, sehingga tumbuh kembang anak juga baik. Unsur kognitifnya, secara fisik, sosial emosional, sosial budaya gitu ya, bisa secara baik gitu ya, bagus gitu ya, perkembangannya sejak dini, sehingga nanti ketika mereka sudah cukup usia, sudah cukup dewasa, mereka memiliki keterampilan yang baik, memiliki keterampilan motorik halus gitu ya, pengembangan pribadi sosial, kemudian juga berbagai hal baik tentunya bagaimana berinteraksi, menghargai orang lain juga kita perlukan. Oke, boleh dilanjut sekarang saya masuk ke ini Kak. Peran orang tua dalam pendampingan literasi media digital pada anak. Oke, next. Lagi. Oke. Nah, yaitu yang pertama, orang tua tentunya harus bisa membantu anak bisa menemukan kemampuan terbaiknya. Find their best version gitu ya, meningkatkan wawasan dan keterampilan tentang media digital. Dan tentunya kita juga sebagai orang dewasa perlu sekali-sekali melakukan pengawasan, controlling, akses internet yang dilakukan anak. Ini kan pasti adik-adik dengar ya, waduh apa-apa diawasi. Karena memang ini, mungkin kalau saat ini kita anak kecil nih, rasa ingin tahunya tinggi, rasa penasaran tinggi, anak remaja. Tapi tentunya pendampingan orang tua sangat-sangat dibutuhkan supaya apa? Kita dapat bisa memberikan edukasi. Jangan sampai keluar rel. Karena kalau keluar rel, kita nggak bisa kontrol, ya akan sulit sekali. Kemudian juga membuat pengaturan waktu untuk penggunaan media sosial ya. Jadi
adik-adik ya, anak-anak remaja, jangan marah kalau orang tua membatasi penggunaan media digital gitu ya. Karena apa? Kita hidup ya, kan nggak selalu main gitu ya. Mungkin ada hal lain, Anda perlu belajar, Anda perlu berinteraksi dengan teman gitu ya. Boleh nggak main game? Boleh kok gitu ya. Tapi tentu dilakukan secara berimbang, kemudian juga sesuai dengan aturan main. Tiap rumah beda aturan main. Kadang-kadang nggak bisa nyamain nih. Oh, teman saya boleh dibebasin gitu ya. Tapi di rumah saya kok saya sangat dikekang. Nah, silakan Anda ngobrol, diskusi ya. Tadi di video pertama keluarga digital ya. Nah, bagaimana bisa dalam keluarga itu penuh cinta, komunikasi ya. Kemudian juga memberikan pemahaman mengenai konten-konten yang berdampak buruk pada anak ya. Kita perlu filter ya. Jangan sampai kita terkena scam ya, karena masih lugu nih, nggak tahu apa-apa, kena scam, kena prank, bahkan kena yang namanya pornografi. Ya, ini sangat bahaya sekali dan memang sangat-sangat mengancam gitu ya. Kominfo mungkin sudah melakukan di-ban website ini, tapi dia akan bikin website yang memiliki kemiripan gitu ya. Dibikin lagi. Tapi sebenarnya kan firewall-nya ada di mana? Ada di diri kita dan orang tua kita ya. Coba ngecek konten-konten dan menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak. Oke, next please. Oke. Nah, kapan waktu yang tepat mengenalkan literasi digital ya? Usia 0 sampai 2 tahun tidak dikenalkan dengan gadget gitu ya, karena mungkin dari aspek teknologi yang mana sinar layar gadget membahayakan mata anak, radiasi gitu ya. Mungkin usia 2-4 tahun boleh diperkenalkan, tapi dengan waktu yang durasi yang kita perlu sesuaikan gitu ya. Dan 4-7 tahun mungkin bisa dengan pendampingan orang tua. Oke, next. Next please. Oke ya, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sekarang mendukung gitu ya, untuk dilakukan gitu ya. Misalkan kita memang memainkan game sesuai usia, aplikasi yang memang mendukung bakat dan minat anak, membangun kemampuan bahasa, dan juga sebagai sumber informasi ya. Oke, ini ada nih, bisa di Kemdikbud juga ada ya, bagaimana apa saja aplikasinya. Oke, next. Tips penggunaan literasi digital, pendampingan orang tua, kemudian nanti saat Anda menggunakan digital, pasti ini posisi saat kita menggunakan gadget nggak bongkok ya. Misalkan kalau dalam gelap ya, itu berarti tone dari screen itu juga perlu lebih direndahkan gitu ya. Mainnya tempat terang, volumenya juga kita perlu jaga. Kemudian juga apakah ada paparan radiasi pada ketegangan mata dan saraf ya. Jadi lebih kepada tumbuh kembang kita, dan buatlah cari konten yang membuat hati kita riang, karena tumbuh kembang itu bukan dari segi fisik saja tapi juga dari emosi. Okay, next please. Oke. Terus silakan ya, apalagi sekarang apa-apa belajar juga udah pakai digital ya, nggak apa-apa kok gitu ya, tapi tentu harus diimbangi, hati-hati terhadap cyberbullying gitu ya. Gadget pribadi boleh, tapi tentunya penuh tanggung jawab. Orang tua juga perlu melakukan controlling dan tidak mengakses gadget di ruang pribadi, tapi juga di ruang umum gitu ya, seperti di ruang keluarga. Dari saya itu dulu, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua, salam literasi digital. Thank you. Oke, luar biasa. Terima kasih kembali dari Bu Janet ya, pemaparannya seputaran cakap digital kali ini berhubungan dengan sharing gitu ya, bagaimana caranya kita harus tahu, harus cakap ya dalam nge-share segala sesuatu, yaitu tadi kegiatan-kegiatan atau mungkin yang berhubungan dengan anak, informasi-informasi yang takutnya bocor gitu ya Bu ya, nanti ya ada data-data yang bisa bocor gitu ya.
Oke, sekali lagi terima kasih untuk aspek pertama seputaran kecakapan digital. Jangan lupa untuk para peserta bisa langsung saja pertanyaannya ada di kolom chat ya. Dan saya ingatkan juga nih jangan lupa untuk para peserta mengisi link registrasi dengan lengkap ya. Nanti ini soalnya menjadi syarat untuk kalian semua untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya. Nanti dikirim ke email masing-masing, tapi harus diisi dulu nih dengan lengkap ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke narasumber kedua. Setelah tadi aspek kecakapan digital, nyambung juga nih dengan keamanan digital. Kenapa ya kita harus menjaga keamanan di dunia digital? Langsung saya panggilkan ada Bapak Mikdad. Selamat pagi. Oke, masih di-unmute, Pak. Halo, selamat pagi Kak Putih. Apa suara saya Iya. dengar? Oke. Sudah terdengar Halo, jelas, selamat tapi pagi tadi Kak. gambarnya mungkin masih agak nge-lag gitu Pak, videonya agak-agak sedikit patah-patah. Oke, nggak apa-apa. Boleh Pak Mikdad silakan untuk aspek keamanan digital. Baik, nah ini mungkin juga yang menjadi kendala ya teman-teman. Hari ini kita berbicara tentang transformasi digital. Hari ini kita berbicara tentang literasi digital ya. Namun kita juga harus pahami bahwa memang terkait dengan keamanan data, keamanan digital itu tidak bisa kita elakkan. Seperti itu, tanpa panjang lebar, saya izin share screen ya teman-teman. Oke, apa sudah terlihat belum ya? Belum Pak. Oke, sebentar. Saya coba buka kembali. Oke, baik. Ya, sudah terlihat Pak. Oke, saya zoom dulu. Oke, baik teman-teman. Hari ini tema kita etika pelajar di dunia digital dalam segmentasi keamanan digital seperti itu. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri semua teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikdad Nizam Fahmi. Saya selaku Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Sobat Cyber Indonesia. Sedikit bicara tentang latar belakang, saya mengambil jurusan Sistem Informasi dulu ya, jadi sarjana informatika di Universitas Gunadarma, kemudian melanjutkan di pasca sarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah di tahun 2020 sampai hari ini. Oke, kegiatan saya di Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Sobat Cyber. Selain itu saya juga mengembangkan startup, itu namanya Nusa ID, dan saya seorang entrepreneur, seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang kita ingin discuss lebih lanjut bisa menghubungi saya, kita bisa discuss lebih lanjut ya, ngobrol lebih lanjut melalui itu ada media sosial saya, Instagram mikdad.nizam, atau melalui email saya mikdadnizam7@gmail. Oke, biar tidak panjang, kita sebelum masuk ke materi kita akan sedikit berbicara tentang data. Teman-teman, hari ini jumlah populasi penduduk kita mencapai 276 juta manusia. Kemudian kalau kita lihat ada 353 juta yang sudah terkoneksi, artinya 128% itu sudah terkoneksi. Kemudian juga yang terakses ke internet itu sudah mencapai 77%. Kemudian yang menggunakan sosial media itu sudah 60%. Artinya 77% masyarakat sudah terakses oleh dunia internet. Nah, ini artinya sudah sangat besar pengguna internet, bahkan bisa kita katakan hampir semua masyarakat penduduk di daerah-daerah itu sudah tersentuh internet ya. Kalau kita lihat dari data ini, masyarakat kita menggunakan internet itu buat apa sih? Oke, yang paling besar memang kita masih bisa lihat ya, digunakan untuk media sosial, baik itu WhatsApp, baik itu Facebook, bahkan untuk nonton, nah dan untuk googling dan yang lain. Oke.
Itu data yang saya dapatkan per Januari 2023 dari Hotsuite ya, teman-teman. Oke, selanjutnya sedikit kita berbicara kenapa keamanan digital itu sangat penting sih, ya gitu ya. Jadi pertanyaannya kenapa harus sampai ada tema khusus, atau kalau ini kenapa harus kita penting membahas tentang keamanan digital? Keamanan digital, teman-teman, selama kuartal ketiga di tahun 2022, oke, di tahun kemarin kuartal ketiga itu artinya bulan keberapa itu? Bulan ke ini ya, 3 bulan sebelum terakhir itu kita mengalami kebocoran data. Itu ada sekitar 12,74 data yang bocor di kuartal 3 saja. Nah, kemudian kalau kita melihat digital safety kita, keamanan digital kita, masyarakat Indonesia masih berada masih rendah. Indonesia berada di urutan ketiga negara paling sering terjadi kebocoran data. Apalagi kalau kita kemarin bicara tentang salah satu perbankan ya, perbankan syariah bahkan terbesar di Indonesia itu mengalami kebocoran data, yang dihack datanya. Nah itu apa, mungkin ada pertanyaan, apa sih yang bisa kita lakukan saat terjadi seperti itu? Kita mengetahui, wah, akun perbankan atau perbankan itu sendiri sedang dihack, atau akun di kementerian apa itu sedang dihack, atau kita punya misalkan bank apa itu dihack. Itu apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, memang yang paling mudah, kita cek katakanlah saldo atau apa yang kita simpan di situ, kita cek, kemudian kita ganti password, username nggak bisa diganti ya, mungkin yang lebih aman itu password ya, m-banking ataupun m-banking ataupun e-wallet kita, itu passwordnya kita ganti semua untuk keamanan. Kemudian tips selanjutnya, teman-teman bisa mengalokasikan ke lebih dari satu perbankan ya, satu m-banking ataupun dialihkan ke beberapa e-wallet, itu untuk menjaga keamanan. Karena apa? Karena data yang kita dapatkan dari Tekno Republika ya, tahun 2023 kita berada di posisi ketiga negara yang paling sering terjadi kebocoran data. Oke, next. Sudah. Nah, oke. Nah, tadi mungkin sedikit dibahas ya, sudah dibahas ya. Oke, tentang apa itu literasi digital oleh Ibu Janet ya. Itu literasi digital hari ini kan kita sudah terakses dengan internet, sudah terakses dengan gadget, artinya kita harus punya literasi bahwa internet, bahwa gadget, bahwa laptop itu bukan hanya untuk kita sosial media, hanya untuk kita Instagram, scroll TikTok, scroll IG. Nah, ini pentingnya kita hari ini akan diliterasi. Apa sih kegunaan internet, apa sih kegunaan gadget, bagaimana keamanannya. Nah, seperti itu ada beberapa sektor, digital skills, digital ethic, digital culture, dan digital safety. Nah, ini mungkin di momen ini kita akan bicara tentang digital safety. Oke, ini sedikit ulasan tentang indeks literasi digital Indonesia, masih di level sedang, teman-teman, di level sedang, ingat. Artinya harus dikembangkan, ada teknologi AI sekarang, teman-teman segera upgrade, segera pelajari. Ada teknologi juga untuk desain itu Canva ya, dan banyak yang lain. Segera gunakan, segera manfaatkan, jangan sampai gadget device kita hanya untuk scroll, jangan sampai. Karena kita masih di level sedang. Sedangkan 2030, 2045 prediksinya kan kita sudah akan masuk ke bonus demografi. Nah, ini kalau kita masih di level sedang, nah bagaimana kita mau mengejar India, mengejar China, seperti itu. Oke, apa sih? Kita masuk sekarang ke apa itu digital safety. Gitu ya. Digital safety itu merupakan seluruh proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan dengan aman. Oke, teman-teman harus perhatikan, dapat dilakukan dengan aman. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, tapi juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Artinya apa yang kita kirim, apa yang kita posting, apa yang kita komen, transaksi apa yang kita lakukan di m-banking, itu semua ada recordnya. Nah, ini bagaimana kita membuat segala yang kita lakukan di sosial media itu harus aman. Oke. Ini ada beberapa kompetensi teman-teman harus catat mungkin ya. Beberapa kompetensi teman-teman harus belajar, teman-teman harus pahami
saat kita semua menjadi pengguna internet, pengguna digital gitu ya. Yang pertama, mengamankan perangkat digital. Nah, ini khususnya mungkin perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini bagaimana maintenance-nya, bagaimana keamanannya, perangkat lunak, bagaimana cara membuat password yang safety, kemudian apakah kita kalau punya media sosial itu semua password harus sama, apalagi harus mudah. Nah, ini teman-teman harus literasi. Nanti ada ini juga ya. Mengamankan identitas digital. Nah, ini banyak identitas digital, teman-teman juga harus mengerti, harus paham. Kemudian mewaspadai penipuan digital. Hari ini sangat banyak penipuan ya, nanti kita juga bahas. Memahami selanjutnya rekam jejak digital dan memahami keamanan digital bagi anak. Oke, sedikit kita bicara tentang keamanan digital, tidak lepas dari yang namanya cybercrime. Nah, ini bahaya atau penipuan di dunia digital. Cybercrime merupakan kejahatan di dunia maya, salah satu jenis kejahatan yang meningkat di tengah pandemi akibat perubahan gaya hidup masyarakat serba online. Nah, kalau kita lihat beberapa fenomena belum lama ini belum ada yang namanya hack akun media sosial yang dihack, ada juga penipuan berupa undangan online, ya kan, undangan berbentuk APK saat diklik, ternyata itu scam. Kemudian belum lama juga ada kurir yang mengatasnamakan kurir, kemudian mengirim gambar seolah-olah kita memesan barang, ternyata saat diklik itu scam. Ini teman-teman harus hati dan aware tentang ini. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini beberapa contoh, ini artis saja bisa mengalami hack akun Instagramnya, sosial medianya itu bisa dihack. Yang kedua, itu ada penipuan konsumen ya, barangnya palsu atau KW, kemudian di keterangan dibilang asli. Nah, ini teman-teman harus hati-hati juga, khususnya teman-teman yang memang berminat atau sedang menjalankan usaha di dunia online, di e-commerce gitu ya, dan yang lainnya. Hati-hati dalam memberikan caption, dan sampai barang kita grade ori dibilangnya original. Barang kita A, kita memberi caption B. Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga. Kemudian ini juga ada kenali modus penipuan online ya untuk lowongan kerja. Nah, ini juga hati-hati karena banyak grup-grup sekarang, grup-grup pencari loker di Telegram, di mana tiba-tiba saat dikirim link, kemudian kita belum apa-apa sudah diminta duit. Nah, ini hati-hati teman-teman. Oke, baik di LinkedIn ataupun di Telegram, hati-hati. Nah, ini kita akan sedikit membahas tentang macam-macam kejahatan cybercrime. Yang pertama itu ada yang namanya kejahatan phishing. Apa sih kejahatan phishing? Nah, phishing merupakan contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Nah, ini kalau teman-teman lihat, nah ini kita dikelabui dengan surat undangan pernikahan digital. Nah, ini tiba-tiba, nah ini kalau kita tidak bisa memfilter ini nomor siapa, betul nggak dia mau nikah atau enggak. Nah, ini kita harus perhatikan, apalagi ini .apk. Ternyata tujuannya korban itu mencuri identitas diri, password, kode PIN, OTP, dan yang lain. Hati-hati teman-teman semua. Oke, yang kedua penipuan online. Nah, penipuan online itu ya banyak ya modusnya, diantaranya modus kita diminta untuk selfie, dijanjikan A, B, C, ternyata itu dipakai datanya digunakan untuk hal yang tidak benar. Ini contohnya ya. Nah, ini hati-hati, apalagi hari ini banyak pinjaman online, teman-teman harus kalau kaitannya dengan pinjaman ya, teman-teman harus lihat. Apalagi yang perlu dilihat itu apakah dia sudah terawasi oleh OJK. Kalau teman-teman ragu ya teman-teman lebih baik saya sarankan ke instansi yang memang sudah sudah besar lah, seperti perbankan, ataupun kalau memang pinjaman online itu diawasi OJK, platform-platform besar. Oke, seperti itu. Jangan sampai ada tiba-tiba WA menawarkan, kita nggak tahu dia dari perusahaan apa, perusahaannya juga kita nggak kenal. Nah, itu hati-hati teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini ada kejahatan konten ilegal. Nah, konten ilegal ini kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, berita bohong. Nah, ini hoax kan banyak ini. Nah, hati-hati, itu termasuk cybercrime. Nah, teman-teman
hoax. Kalau teman-teman sudah tahu hoax, kemudian teman-teman menyebar, nah menyebar hoax bisa jadi teman-teman bisa terkena dampak kecipratan masalahnya gitu ya. Iya, salah satunya mungkin kalau teman-teman beberapa waktu lalu kita sempat diramaikan dengan anak pejabat gitu ya, anak pejabat melakukan tindak kekerasan. Nah ini yang memvideokan saja dia sudah bisa kena hukuman, bisa kena terjerat juga. Nah ini hati-hati. Apalagi teman-teman kalau share itu video hoax, kemudian apalagi video porno, apalagi keamanan negara. Nah ini teman-teman harus hati-hati ya tentang konten yang ilegal. Oke, selanjutnya ada yang namanya cyberbullying. Nah ini yang mungkin sering terjadi, bahkan kita tidak merasa gitu ya kalau melakukan itu gitu ya. Kalau kita pengertian dari cyberbullying kan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, melalui SMS, kemudian dengan jaringan dan yang lain. Nah, jadi mungkin yang banyak kita lihat ya hari ini kita komunikasi ataupun ngobrol dengan teman gitu ya di sosial media. Nah ini kan banyak tiba-tiba kita dia posting ya kan, dia posting apa kemudian kita menghujat. Nah itu hati-hati teman-teman, itu bisa merupakan sebuah bagian dari cyberbullying. Nah, ini ada beberapa jenis cyberbullying. Yang pertama itu ada harassment atau gangguan. Nah ini biasanya kita meneror orang karena misalkan wah orang ini ngeselin, saya teror lah, oke saya teror, kita wah kamu saya datangin ya ke rumahnya. Nah ini hati-hati, ini bisa merupakan bagian dari harassment. Kemudian ada denigration, pencemaran nama baik. Nah ini pencemaran nama baik ini sama ya seperti misalkan dia tidak mencuri, kita katakan dia mencuri, apalagi sampai diposting. Nah ini hati-hati. Oke, outing dan trickery. Nah ini yang paling banyak itu kan kalau kita sudah mencemooh orang di sosial media, dia posting apa, kita di komen, nah itu kita tinggalkan ujaran-ujaran yang berbentuk sara. Nah hati-hati, itu adalah bagian dari cyberbullying. Oke, next teman-teman. Nah ini kalau misalkan kita kalau mengalami yang namanya serangan cyber atau beberapa kejahatan cyber itu bagaimana cara kita mengatasi itu, baik dalam bentuk cyberbullying atau penipuan online. Nah ini ada cara untuk melapor ya serangan cyber. Yang pertama teman-teman bisa siapkan bukti yang cukup kuat. Kemudian ada screenshotnya, teman-teman siapkan foto dan video yang menjadi bukti. Nah, kemudian teman-teman simpan dalam bentuk flash disk, hard disk, dan sebagainya ya. Lalu teman-teman bisa mendatangi kantor polisi. Nah, disarankan tingkatannya itu tingkat Polres karena memang mereka punya tindak pidana terkait cyber. Atau kalau teman-teman nggak mau repot ya, misalkan agak sibuk, teman-teman bisa akses patrolicyber.id, nanti teman-teman data teman-teman bisa di-post di situ. Nah, itu bisa diproses. Oke, selanjutnya kita akan bicara sedikit tentang privasi, pelindungan data pribadi. Nah, ini kita akan bahas apa sih yang boleh di-share dan apa sih yang nggak boleh di-share gitu ya. Nah, oke, ini ada beberapa tips kita untuk menjaga data pribadi. Nah, yang pertama, kita harus selalu aktif memperbarui perangkat lunak dari gawai ataupun device kita untuk meminimalisir resiko pada celah kebocoran. Oke, nah ini kan biasanya kita itu agak males kan ya, ini apa Anda ini handphone baik itu iPhone atau yang lain gitu kok update terus gitu, kita sering abaikan. Dan ternyata itu teman-teman, kalau teman-teman tahu kenapa itu software itu sering update ya, itu ya untuk menjaga beberapa kebocoran-kebocoran data yang mungkin ada di apps yang sebelumnya belum terupdate gitu ya. Oke, yang kedua, poin yang kedua, teman-teman harus waspada jika ada komunikasi atau aktivitas mencurigakan. Nah, seperti yang tadi sempat kita bahas, tiba-tiba kita dikirim link, silahkan klik untuk mendapatkan 100 juta. Nah, itu sudah kemungkinan
nggak mungkin gitu tiba-tiba kita didapat 100 juta tanpa ada sebab. Nah itu hati-hati, itu phishing. Kemudian yang kedua, hindari membagikan data pribadi terutama password account. Nah ini mungkin teman-teman untuk yang so sweet gitu ya, wah karena saya sangat dekat dengan pacar saya akan membagikan password sosial media saya. Wah, ternyata setelah itu mungkin pasangan itu berantem dan sosial medianya di hack. Nah ini hati-hati ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan membagikan data pribadi ke orang lain. Nah ini kaitannya dengan data pribadi itu berupa apa? NIK, kemudian foto KTP, alamat rumah. Nah nama ibu itu teman-teman harus hati-hati, jangan sampai di-share ke orang-orang. Oke, selanjutnya jangan izinkan aplikasi yang sudah terpasang mengakses data pribadi teman-teman. Nah ini kan banyak ya hari ini saat kita download atau memasang suatu aplikasi itu kan biasanya banyak apakah Anda mengizinkan aplikasi ini untuk mengakses gambar, untuk mengakses foto, video, kemudian kontak. Nah ini teman-teman bisa tolak itu. Jangan sampai semua karena pengen cepat tiba-tiba data kita diambil gitu ya. Oke, selanjutnya pastikan data pribadi teman-teman aman saat menggunakan jaringan internet publik. Nah ini kalau internet publik memang disarankan untuk teman-teman jangan sering-sering, atau kita nggak tahu itu jaringan siapa karena nggak ada passwordnya kita connect-kan saja. Nah ini hati-hati ya. Kemudian selanjutnya hati-hati dalam mengunggah data pribadi. Nah ini biasanya kalau mau meminjam ataupun kita download sesuatu, hati-hati kalau diminta upload misalkan KTP dan yang lain. Oke, selanjutnya baca dan pahami pengaturan privasi akun. Nah ini teman-teman ada beberapa tips untuk tadi ya, kita harus punya password yang kuat. Jangan lupa teman-teman dalam media sosial, pasti teman-teman punya banyak media sosial, teman-teman harus mengusahakan satu media sosial dengan media sosial lainnya harus berbeda. Satu e-wallet dengan e-wallet lainnya itu harus beda ya teman-teman passwordnya. Nah ini ada beberapa tips and trick cara membuat password menurut Microsoft. Nah, yang pertama, password harus mengandung huruf besar. Nah, itu harus ada salah satu itu huruf besar. Yang kedua, password harus mengandung huruf kecil. Nah, selain huruf besar juga ada kombinasi huruf kecil. Nah, selanjutnya ada kombinasi angkanya juga ya teman-teman. Dan yang terakhir, password harus mengandung karakter unik yang ada di keyboard, bisa seperti kemudian string, tagar, dan yang lain. Nah, ini contohnya ya, beberapa contoh. Nah itu contohnya adik-adik semua, ini khususnya teman-teman pelajar, jadi bisa dijadikan rujukan ya teman-teman pelajar semua. Oke. Nah hari ini kita akan bicara tentang flexing. Nah ini kan sangat banyak gitu ya di dunia per hari ini, di dunia digital yang semua serba digital. Nah ini semua sering atau banyak kita melihat yang namanya flexing atau budaya pamer di sosial media. Pasti itu flexing. Nah, suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memamerkan atau menyombongkan sesuatu yang dimiliki kepada halayak umum. Nah, ini bentuk flexing itu pamer harta, pamer kekayaan, pamer liburan mewah, pamer pencapaian. Nah, ini kan banyak ya, apalagi beberapa waktu yang lalu ya, anak pejabat pamer mobilnya bagus, anak pejabat atau pejabatnya pamer liburan kemana. Nah ini hati-hati. Baik juga untuk teman-teman umum, jangan sampai ini menjadi hal yang negatif gitu. Biasanya flexing itu memang ditujukan yang pertama itu untuk terlihat sebagai pencitraan diri, yang kedua menutupi rasa insecure, yang ketiga sebagai eksistensi agar bisa dilihat orang dan menunjukkan status posisi sosial. Nah ini ada beberapa dampak teman-teman, ada beberapa dampak flexing. Nah yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada negatifnya. Positifnya itu apa? Dikatakan wajar ketika seseorang melakukan pamer untuk meningkatkan motivasi diri, mempersiapkan diri untuk keberhasilan masa depan dan menginspirasi orang. Nah, itu boleh flexing untuk hal-hal itu ya. Cuman yang negatifnya jika didasari kondisi kurang percaya diri, kesepian, cemburu flexing, memicu perilaku ekstrim seseorang. Nah, ini juga menyebabkan gangguan mental. Seperti wah teman-teman saya pada jalan-jalan ke Bali. Saya juga mau jalan-jalan ke Bali. Nah, itu tiba-tiba dia uangnya pas-pasan dia ke Bali. Nah, itu kan
bisa membahayakan dia juga dari segi keuangan gitu. Selanjutnya sebelum terakhir, nah ini ada fenomena yang hari ini juga tidak bisa dilepaskan yang namanya FOMO, fear of missing out, yaitu rasa takut yang timbul dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Wah, ini banyak ya. Wah, ini teman saya sudah handphonenya sudah iPhone 14 atau yang lain. Wah, teman saya sudah belanja baju atau tasnya sudah branded. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Oke, ini ada beberapa ciri-ciri FOMO. Yang pertama, lebih tertarik untuk beraktivitas di media sosial, memiliki obsesi tersendiri dengan kehidupan orang lain. Nah, kemudian rela mengeluarkan uang melebihi kemampuan. Nah, ini bahayanya rela mengeluarkan uang melebihi kemampuan. Kemudian yang terakhir seringkali merasa ketinggalan berita walaupun sudah diupdate. Oke, dampak FOMO mempengaruhi hubungan sosial, merusak kesehatan, mempengaruhi finansial seseorang. Hati-hati teman-teman. Oke, ada beberapa rekam jejak sebelum terakhir ya. Sebelum terakhir terus ini ada yang namanya rekam jejak digital, teman-teman. Teman-teman harus hati-hati apa yang kita posting hari ini, unggahan, postingan, komen. Nah, itu bisa menjadi rekam jejak digital. Nah, ini memang ada beberapa positif negatifnya ya. Oke. Selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan ini kaitannya dengan hari ini mungkin banyak ya, kita sangat butuh, sudah tidak bisa terlepas dari yang namanya charger. Nah, ini terjadi di fenomenanya mungkin masih di Amerika ya, yaitu hack ya. Ada hacker yang mereka sudah bisa menanamkan virus di tempat charger, port charger. Nah, ini makanya FBI sendiri memberikan warning kepada kita, hati-hati saat kita mengecas kira-kira di tempat umum, apalagi charger yang disediakan itu sudah ada kabelnya. Nah, ini sudah ada hacker yang bisa menanamkan virus di situ. Oke, itu mungkin pemaparan dari saya, teman-teman. Kesimpulannya, tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Kemudian keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan, sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet, serta memahami berbagai ancaman di dunia digital termasuk media sosial. Terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke kakak moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Bapak Mikdad ya. Pemaparannya seputaran keamanan digital. Sudah tahu nih kira-kira apa saja yang harus kita waspadai ya, yang harus kita mulai berikan perhatian lebih gitu di dunia digital. Jangan sampai kita bisa terbawa yang negatifnya begitu ya. Oke, itu dia aspek kedua seputaran keamanan digital, dan pastinya saya ingatkan kembali, jangan lupa ya untuk para peserta adik-adik untuk menyelesaikan link registrasi yang ada di kolom chat. Tuh, baru di chat sama admin, boleh langsung aja diklik ya linknya, terus diisi. Ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Dan juga buat yang masih bertanya, masih terbuka ya, nanti akan ada pengundian juga 10 penanya terbaik dapat dompet digital ya. Oke, sekarang kita menuju ke aspek terakhir nih, jadi akan membahas budaya digital. Kira-kira digital ada budayanya juga atau gimana? Kita langsung aja panggil Ibu Ruth. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Putih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah nih ya. Kita sama-sama sama-sama berjuang menuju weekend. Kirain berjuang Semoga. Ini nih jam 10 tiket Coldplay, enggak ya? Oh iya bener, war lagi. War lagi hari ini. Luar biasa, belum dapat, kemarin. semoga dapat ya. Betul ya. Semoga koneksi internetnya juga nggak terputus gitu ya. Balik lagi digital ya Bu ya. Betul. Boleh kalau gitu langsung saja aspek untuk budaya digital. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Saya izin share screen ya teman-teman. Sudah terlihat ya Kak Putih? Ya sudah Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
teman-teman, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu kita akan bicara soal literasi digital sejak dini, tapi dari angle budaya digitalnya. Nah, tadi sebelum ini ya, sebelum saya sharing lebih lanjut, perkenalkan saya Ruth Silalahi. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Saya juga ngajar di Komunikasi UPN Veteran Jakarta bersama Ibu Janet. Saya juga menjadi anggota JAPELIDI, Jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia, dan saya membentuk komunitas sendiri yang namanya Redaksi, Relawan Edukasi Anti Hoax Indonesia. Keduanya sama-sama bergerak di literasi digital, dan kalau teman-teman penasaran apa saja kegiatan kami, teman-teman boleh berkunjung, silakan ke akun media sosial yang tertera. Dan teman-teman juga boleh menghubungi saya di email yang tertera kalau masih mau ngobrol, diskusi lebih lanjut terkait dengan literasi digital. Oke? Nah, kita akan mulai dengan hasil survei. Surveinya APJI tentang pengguna internet di Indonesia di tahun 2021-2022, artinya belum lama ini, itu sudah mencapai 210,03 juta pengguna. Harusnya di 2023 lebih tinggi ya angkanya. Nah, dari angka 210 juta itu, di kelompok usia 13 sampai 18 tahun itu hampir semuanya sudah terkoneksi ke internet. Ya, 99,16%. Nah, untuk anak-anak itu usia 5 sampai 12 tahun, penetrasi internetnya sudah mencapai angka di atas 50%, yaitu 62,43%. Nah, setidaknya usia paling rendah tuh saya rasa nggak 5 tahun ya, tapi jauh di bawah itu pun anak-anak sudah mulai pakai gadget gitu ya, sudah mulai terkoneksi ke internet. Ini putra saya usianya 4,5 tahun, artinya di bawah angka yang kategori 5 tahun tadi. Dia sudah bisa tuh mengunduh game di smartphone kakeknya, karena kalau di handphone saya nggak boleh gitu ya, dan dia mainin. Kalau dia bosan dia bisa hapus kemudian install lagi yang lain gitu ya, tentu saja dalam pengawasan. Nah, karena dia belum bisa baca tulis, dia kirim pesan kalau pakai WhatsApp tuh dia pakai voice note. Artinya dia tahu apa yang harus diklik, mana yang harus ditekan, kapan harus melepas ketika selesai bikin voice note-nya gitu kan. Nah, dia bisa ngambil gambar, bisa motret, bisa ngambil video dengan smartphone. Terus kalau lagi ikut kelas online dia isi absen pakai stylus, dia gambar sendiri isi presensinya, terus dia gambar-gambar di note smartphone saya, itu hasil gambarnya salah satunya saya tunjukin gitu ya. Terus dia mengakses YouTube juga pakai fitur mikrofon. Artinya dari usia yang sangat-sangat muda itu sudah menggunakan teknologi digital. Itu kenapa jadi penting sekali literasi digital ini sejak dini. Nah, yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah digital environment itu awalnya tidak dibentuk untuk anak-anak, tidak didesain untuk anak-anak. CEO-nya TikTok aja bilang kalau dia nggak ngizinin anak-anaknya untuk main TikTok loh. Padahal anak-anak SD sekarang tuh usia di bawah 13 tahun, usia minimalnya pakai TikTok itu udah pada punya TikTok gitu ya. Artinya ini juga memainkan peranan penting sekali di dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, apa sih manfaatnya? Bagus kok sebetulnya internet itu anak-anak bisa punya ruang belajar yang luas gitu ya, akses informasi mau cari apa aja kita bisa cari gitu ya lewat Google atau mesin pencarian yang lain. Wawasannya makin luas, dia bisa mengekspresikan diri, dia bisa nyanyi, dia bisa joget gitu kan ya. Interaksi sosialnya juga semakin meningkat, dia bisa berkomunikasi sama teman-temannya di sekolah kalau lagi nggak bisa ketemu langsung, bisa berkomunikasi sama saudara, om, tantenya gitu ya, yang jauh mungkin yang tidak ada di area dekat rumah gitu. Jadi internet tuh bagus banget gitu, positif banget. Namun kelompok anak adalah kelompok yang rentan untuk terpapar sama aktivitas atau konten-konten yang negatif. Coba lihat dari gambar ini. Kalau anak-anak jujur aja dia bilang, oh I am 10 years old gitu ya. Tapi di balik sana gitu ya, kita nggak tahu kita ini sedang berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang yang beneran 10 tahun atau yang ngaku-ngakunya berusia 10 tahun. Kan ini jadi bahaya. Lagi ada cyberbullying, ada persekusi online, ada hoax, ada hate speech gitu ya. Anak-anak terdorong untuk
ngata-ngatain orang gitu ya, ada pornografi, penipuan daring dan segala macamnya. Nah, itu kenapa anak-anak masih sangat-sangat membutuhkan bimbingan untuk mengakses dunia digital. Ini sudah ditekankan oleh Ibu Janet ya di awal gitu. Jadi anak-anak tuh butuh pendampingan, butuh pengawasan. Dan skill mereka itu dipengaruhi oleh kuantitas, artinya jumlah mereka punya experience secara digital, dan kualitasnya. Apakah mereka berinteraksi secara positif, secara sehat atau enggak. Nah, karena arus informasi yang datang, yang mereka akses, mereka terekspos gitu, itu akan mempengaruhi pola pikir anak-anak kita, dan kemampuan mereka mencerna informasi itu kan masih bertumbuh ya, masih berkembang. Itu yang membuat mereka jadi perlu bantuan untuk mencerna informasi. Karena literasi digital ini perlu ditekankan, ini bukan cuma soal punya gadget, artinya akses dan bisa buka gadgetnya, bisa pakai gadgetnya, tapi justru yang paling penting adalah kemampuan berpikir. Ini yang masih belum matang di anak-anak, sehingga kemampuan berpikir itu perlu dilatih, dan kesadaran tentang standar-standar perilaku yang muncul di dunia maya dan juga terkait dengan isu sosial. Anak-anak perlu diajarkan tentang bagaimana mengakses informasi, memaknai data, membuat konten, berkolaborasi dengan orang lain secara daring. Nah, saya kasih warna merah ya, standar perilaku. Nah, ngomongin standar perilaku ini ngomongin budaya ya, cara berinteraksi itu ngomongin budaya. Budaya yang kita bahas di sini terkait dengan 3. Yang pertama praktik, tadi ya standar perilaku, bagaimana cara berinteraksi, lalu produk terkait dengan kreasinya itu sendiri, kontennya, barang-barang atau produk-produk hasil karya gitu ya, dan perspektif, ada makna, sikap, nilai, keyakinan, gagasan yang disebarluaskan di media digital. Nah, budaya digital itu adalah budaya yang menarik gitu ya, karena budaya digital itu sifatnya berjejaring, kolaboratif, dan partisipatif. Nah, berjejaring, kolaboratif, partisipatif itu sebetulnya budaya Indonesia banget gitu ya, gotong royong, kolektif, rame-rame gitu ya, bareng-bareng, itu sangat-sangat Indonesia sekali gitu ya. Jadi harusnya sih sebenarnya kita nggak kagok gitu dengan budaya digital. Beda dengan budaya ketika kita masih cuma punya televisi, cuma punya radio yang sifat penyebaran informasinya itu masih satu arah. Nah, anak-anak, bapak ibu, kemudian kita semua yang ada di ruangan ini dan semua pengguna internet di seluruh dunia pun itu adalah disebut dengan warga negara digital. Ketika jadi warga negara digital sama seperti kita jadi warga negara Indonesia, kan kita punya hak dan kewajiban ya. Kita punya tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia gitu ya, mulai dari bayar pajak atau kita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan segala macam. Nah, begitu pula di dunia digital. Warga negara digital itu juga punya tanggung jawab, punya hak dan kewajiban. Nah, karena di-combine kita nih warga negara Indonesia dan warga negara digital, jadi value-nya tuh mesti nyambung nih. Artinya semua aktivitas digital kita itu mesti berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ini jadi penting ya untuk dibahas? Karena wawasan kebangsaan semakin kabur, anak-anak nggak kenal sama budaya lain selain budayanya dia, ya terutama budaya Indonesia ya. Kalau budaya asing mungkin akan lebih kenal gitu ya. Terus sopan santun mulai menipis. Ingat nggak beberapa waktu lalu tuh beberapa kampus tuh mulai ngeluarin infografis gitu. Infografis etika mengirim pesan kepada dosen. Etika mengirim chat kepada dosen. Zaman saya kuliah nggak pernah tuh dibikinin infografis kayak gitu. Karena ya memang kita tetap berkomunikasi secara sopan dan santun gitu loh. Terus kenapa sekarang sampai harus dibikinin infografis ya? Apa sampai segitunya gitu ya? Ternyata iya gitu. Nah, menghilangnya budaya Indonesia, media digital tuh jadi panggung budaya asing, bukan panggung budayanya kita. Minimnya pemahaman akan hak-hak digital, kebebasan berekspresi yang kebablasan gitu ya. Adanya berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi. Tadi sudah sempat tuh di-sharingkan juga sama Mas Big Dad gitu ya, terkait dengan data-data pribadi, dan juga Ibu Janet bicara soal sharing gitu ya, batas-batas privasi mana yang seharusnya cuma jadi konsumsi pribadi dan mana yang bisa dibuka ke publik, itu kabur banget gitu. Dan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual.
Nah, harapannya ketika teman-teman sudah ikut sesi ini, teman-teman bisa jadi individu yang mengerti gitu ya, bisa membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan sesuai dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah, ingat kalau negara Indonesia itu adalah negara yang majemuk, multikulturalis dan demokratis gitu ya. Artinya kita tuh sangat-sangat biasa gitu sama perbedaan. Itu bukan bukan hal yang aneh gitu buat kita. Dan itu kalau misalnya kita ngerasa aneh, berarti ada yang salah gitu ya dalam pendidikan kita sehari-hari gitu. Nah, pemahaman akan multikulturalisme dan pluralisme itu perlu ditanamkan sejak dini supaya kalau kita interaksi sama orang kita nggak asal ngomong, supaya apa yang kita posting itu nggak asal posting gitu, nggak asbun, nggak asal bunyi, lebih mindful, supaya kita bisa berinteraksi secara sehat dengan orang lain dan nggak mengandalkan stereotip atau stigma negatif yang ada di masyarakat. Nah, kalau di sini dibilangnya, Teresa Cieci bilangnya to become human beings gitu ya. Kalau saya ganti sedikit ya, to become netizens ya, Indonesia's netizens with multicultural abilities including inclusion, tolerance dan respect ya. Jadi netizen yang punya kemampuan multikultural ya, termasuk merangkul gitu ya, merangkul semua kalangan, bisa bertoleransi dan bisa respect sama orang lain. Kenapa sejak dini? Karena kenapa literasi digital sejak dini? Kemudian kenapa belajar budaya digital sejak dini? Karena anak-anak juga mulai mengenali perbedaan itu tuh sejak dini. Menurut Rebecca Bigler, itu anak-anak tuh udah tahu soal perbedaan warna kulit, tekstur rambut tuh dari usia 1 tahun. Dari usia sampai 2 sampai 3 tahun dia udah mulai nanya nih tentang jenis kelamin, warna kulit. Kok itu beda ya sama saya? Kok situ dia lebih putih ya? Kok dia kulitnya lebih kuning daripada saya gitu ya? Di usia 3 tahun anak-anak mulai mengenali adanya perbedaan kemampuan fisik gitu ya. Kemudian ada di usia 4 sampai 5 tahun mereka mulai menunjukkan perilakunya sesuai gender dan sudah bisa tuh menyematkan positif trait buat orang-orang sekelompoknya dia, misalnya orang Batak tuh keren gitu ya, orang Batak tuh jago nyanyi misalnya gitu kan. Orang Jawa tuh lembut gitu, dan bisa juga menyematkan negative traits ke orang yang berbeda. Misalnya orang Batak tuh kasar gitu ya. Itu sudah bisa tuh di usia 4 sampai 5 tahun. Nah, kesadaran akan keberagaman itu diajarkan sejak dini mulai dari dirinya sendiri. Jadi anak-anak tuh kenal jenis kelaminnya, dia ras apa, dia suku apa, agamanya apa, bahasanya apa gitu ya, adat istiadatnya seperti apa, kondisi fisik, bentuk tubuh, emosi dan lain-lain. Ini foto anak saya ketika sekolah online dan dia sedang mempresentasikan tentang dirinya dan budayanya. Jadi dia cerita, nama saya ini, saya orang Batak, saya punya kain tradisional namanya ulos, saya panggil kakek nenek saya dengan sebutan opung gitu ya. Jadi dia bangga sama budayanya sendiri dan kenal sama budayanya sendiri. Dan setelah itu dia terekspos sama budaya dari teman-temannya yang lain. Ada teman-temannya dari Aceh, ada teman-temannya yang orang Islam, ada teman-temannya yang beragama Hindu, ada teman-temannya yang tinggal di mana gitu ya, karena kebetulan sekolah online. Jadi anak-anak perlu sekali diekspos tentang perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Apa aja sih yang bisa dilakukan? Ya baca buku, nonton video, mendengarkan musik tentang budaya lain, belajar bahasa daerah, belajar bahasa asing, membahas image seseorang yang ditampilkan di media digital gitu ya. Misalnya kok ada orang yang kulitnya gelap kemudian keriting, itu orang apa Ma? Terus kita jelaskan, oh itu orang dari Indonesia Timur gitu ya. Biasa orang Papua, orang Maluku, orang Ambon, seperti itu penampilannya, tapi bisa juga berbeda gitu ya. Nah, mencoba makanan khas atau tradisional dari daerah lain ini sekalian wisata kuliner ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, platform digital itu memberikan kesempatan dan ruang yang tidak terbatas supaya kita bisa saling sharing, bertukar informasi dan belajar tentang budaya. Belajarnya lewat games, kunjungan virtual ke berbagai tempat. Ini bisa sangat-sangat menghemat ongkos dan biaya gitu ya. Nggak usah nonton langsung, tapi bisa lewat video dokumenter orang atau lewat virtual tour gitu ya. Ada bikin proyek bareng, presentasi bareng. Harapannya aktivitas kayak gini tuh bisa bikin anak-anak terasa bangga terhadap akar budayanya sendiri, dan dia juga mulai terbuka gitu dan mau berinteraksi dengan orang lain yang berbeda. Nah,
Apa saja sih nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital? Ingat aja kelima silanya, sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama itu kan ngomongin apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu bicara soal cinta kasih. Di ruang digital sama seperti di ruang non digital kita ketemu orang-orang yang punya kepercayaan yang berbeda gitu dan itu tetap harus dihormatin. Bagaimana cara mereka menyembah Tuhannya, bagaimana cara sikap berdoanya, sikap sembayangnya, ritual-ritual keagamaannya itu betul-betul harus dihormatin. Sila kedua itu bicara soal kesetaraan. Saya, Anda sama gitu ya. Perempuan dan laki-laki itu setara. Yang tinggal di Jawa sama yang tinggal di pedalaman sana, misalnya di daerah-daerah 3T itu sama gitu ya. Dan itu perlu diperlakukan secara adil dan manusiawi. Sila ketiga bicara soal harmoni. Artinya apapun yang kita lakukan di ruang digital sebisa mungkin mengedepankan harmoni. Sebisa mungkin mengedepankan persatuan. Jadi kalaupun ada konflik diselesaikannya juga secara sehat. Sila keempat bicara soal demokratis. Ini bicara soal bagaimana anak-anak tuh dan semua orang itu punya kesempatan beropini, kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, tapi dengan rambu-rambu etika yang tentunya ada. Sila kelima ini tadi yang saya bilang, budaya digital tuh budaya yang berjejaring, kolaboratif, ini gotong royong, ini nilainya Indonesia banget gitu ya. Jadi bersama-sama bisa bantu orang, bisa bersama-sama bisa bikin ruang digital jadi ruang yang aman buat setiap pengguna. Salah satu gerakan yang saya suka sekali adalah gerakannya Sabang Merauke untuk memperkenalkan anak-anak terhadap perbedaan. Prinsipnya mereka karena toleransi itu nggak cukup diomongin, toleransi itu nggak cukup diajarkan di kelas, tapi toleransi itu perlu dialami dan dirasakan. Mereka mengundang sejumlah anak setiap tahun ya untuk datang ke Jakarta dan tinggal dengan keluarga yang berbeda latar belakangnya dengan mereka. Jadi mereka bisa terekspos, yang Islam bisa tinggal sama keluarga Kristen, yang Jawa bisa tinggal sama keluarga keluarga Batak gitu kan ya, yang dari Papua bisa kenal sama agama Hindu gitu ya dan segala macamnya. Terus ada digitalisasi budaya Bapak Ibu dan teman-teman. Ini ada poster ya yang dibikin sama mahasiswa UNS nih yang saya tampilin. Jadi budaya kita itu kan kaya banget, nggak bisa kita pelajarin satu-satu dengan menyamperin satu-satu gitu kan ya. Karena Indonesia tuh luas banget juga gitu kan. Jadi tapi tetap kita bisa pelajarin loh tentang budaya Papua, tentang budaya Kalimantan, tentang budaya Sumatera dan segala macam. Lewat apa? Ya manfaatkan media digital itu, dokumentasikan budaya kita, buat itu secara digital dan bisa dinikmati dan dipelajari oleh banyak orang. Berbagai kreativitas bisa muncul, ini soal media belajar gitu ya dari majalah Bobo tentang beragam kebudayaan khas Indonesia. Kemudian kreativitas yang luar biasa dibuat sama Alfi dan Novia Bahmit ya tentang Wonderland Indonesia. Tonton deh ini karena presentasinya hanya sekitar 20 menit jadinya nggak cukup nih karena videonya aja 10 menit ini merinding semerinding-merindingnya ketika nonton video ini dan bagus banget. Kemudian belajar bahasa daerah ya tadi udah banyak sekali loh ternyata kamus bahasa daerah di internet bisa dicari. Virtual tour tadi saya sudah sampaikan. Kalau mau melihat yang lebih luas lagi, belajar lewat National Geographic Kids, National Geographic Education. Semakin merasa kalau nggak cuma jadi orang Indonesia, tapi juga jadi warga negara global. Nah, cinta produk atau karya dalam negeri. Sebagai orang Indonesia ada kecenderungan untuk ngerasa inferior gitu ya. Kalau ngelihat orang bule itu ngerasanya mereka tuh keren banget gitu. Ngelihat orang kulit putih itu kayaknya keren banget gitu. Padahal produk Indonesia itu bagus, karya Indonesia itu bagus, orang-orang Indonesia itu sebenarnya jago-jago gitu ya. Nah itu ya penting untuk ditanamkan ke anak-anak juga. Yuk bangga sama negara sendiri. Kita bisa bikin sesuatu yang bagus, kasih feedback positif, dipromosiin jadi produsen kreatif. Ini salah satunya tariannya Jisoo gitu ya, dibikin jadi versi Bali. Gitu. Jadi menarik sekali dia bisa pakai kostum Bali, orang jadi kenal Bali gitu kan ya. Mungkin yang lain-lain bisa pakai kostum yang lain gitu. Tapi ini bisa banget untuk dilakukan dan ini terwujud justru karena ada media digital. Lalu ada yang namanya Beni Sitanggang. Beni Sitanggang ini YouTuber gitu ya. YouTuber yang menikah sama
apa namanya orang Ukraina istrinya, tapi dalam kesehari-hariannya tuh dia ngajarin anaknya bahasa Batak gitu kan, dan itu kemudian diposting. Nah, orang kan kemudian juga jadi belajar soal budaya Indonesia gitu ya lewat video-videonya dia. Ini key take away-nya yang bisa teman-teman dapatkan ya teman-teman. Yang pertama adalah berempati, berperilaku baik, perlakukan orang lain dengan penuh martabat karena kita juga mau diberlakukan seperti itu, yaitu golden rules. Hargai perbedaan budaya, agama, adat istiadat, gender dan pandangan orang lain. Hati-hati kalau berinteraksi sama orang lain, tolong dipikirkan baik-baik perasaannya, jangan dikata-katain, jangan diserang gitu ya. Tingkatkan kemampuan anak-anak kita untuk berpikir kritis, nggak menerima mentah-mentah informasi yang ada gitu ya, dipikirin baik-baik, ditanggapi dengan baik, jangan langsung buru-buru membagikan informasi yang belum tentu kebenarannya. Lindungi diri dan lindungi orang lain juga di ruang digital. Untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua di rumah, untuk wali gitu ya, practice what you preach, walk the talk, jangan cuma dibicarain tapi juga jadi role model di rumah, role model di sekolah. Karena anak-anak tuh lebih gampang meniru ketimbang dengerin apa yang kita omongin. Kesimpulannya ini teman-teman, dunia digital itu udah jadi dunia kita sekarang ini, udah inevitable. Yuk kita isi, kita jadikan ini jadi ruang yang berbudaya, supaya kita bisa belajar, berinteraksi, bertumbuh kembang, menjadi bangsa yang bermartabat. Sekian dari saya, kalau teman-teman masih mau belajar, boleh baca modulnya terkait dengan budaya media digital di literasidigital.id. Dan jangan lupa ya follow IG @siberkreasi. Terima kasih banyak Kak Putih, saya kembalikan. Oke, terima kasih kembali Ibu Ruth ya, sudah memberikan juga nih pencerahan-pencerahan kalau kita berhubungan dengan budaya, walaupun di dunia digital dengan info yang mudah sekali didapat gitu ya, kita harus tetap punya landasan nih, berperilaku di dunia digital tuh kayak gimana gitu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk aspek ketiga di budaya digital. Berarti sudah lengkap ya, sudah 3 aspek disampaikan oleh narasumber kita untuk pagi hari ini. Nah, pertanyaan juga sudah banyak sekali yang masuk, namun hanya bisa saya bacakan 3 saja yang terpilih ya. Oke, untuk itu kita akan masuk ke sesi selanjutnya, ini adalah sesi tanya jawab. Dan saya langsung aja akan membacakan pertanyaan pertama untuk hari ini. Ya, ini dari Kak Azizah Sartono ya. Mengenai AI, yaitu teknologi internet digital yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh anak-anak. AI memiliki banyak sekali data atau informasi yang didapat. Jadi jika ada seseorang anak yang mengerjakan tugasnya dengan bantuan AI ya, untuk mengerjakan tugasnya itu apakah merupakan hal baik atau hal buruk untuk si anak yang menggunakan bantuan AI tersebut? Karena dengan kebiasaan anak tersebut meminta bantuan melalui AI atau bot, bisa saja membuat anak jadi malas untuk berpikir dalam mengerjakan tugas dan juga tidak menjawab dengan jawaban yang asli dari dia sendiri. Bagaimana pandangan Ibu ya terhadap hal ini? Oke, jadi ditujukan untuk Ibu dari mungkin ini dari seorang guru kali ya, Ibu Azizah Sartono ya. Boleh Ibu Janet dibantu dijawab ya. Ya, baik, terima kasih Bu Azizah Sartono atas pertanyaannya, menarik sekali karena memang tentu perkembangan teknologi ada hal baik gitu ya, tapi ada hal yang juga meresahkan ya. Ini adalah tantangan buat kita yang mana kita hidup di zaman yang penuh perkembangan teknologi yang begitu masif, banyak sekali inovasi. Namun tentunya inovasi yang ada diharapkan memang untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau kita lihat gitu ya, AI ya, mahasiswa sekarang bikin tugas cuman tulis keywordnya sudah ada kontennya, tinggal bikin keywordnya sudah ada PowerPoint-nya. Tapi sebenarnya gimana? Kita mau lihatnya apakah hanya sekedar nilai semata atau apa? Tentunya adik-adik yang saat ini sedang bersekolah di pendidikan dasar dan menengah, juga di perguruan tinggi, tentunya proses belajar itulah yang memang menjadi sarana kita untuk menjadi seseorang, ya. Tidak ada sesuatu yang instan, ya. Kalau Anda cuma kejar nilai, nilainya banyak banget,
bahkan bisa dibeli gitu ya. Tetapi tentunya value kita bagaimana sebagai pelajar, tentu kita ingin bisa mengembangkan kreativitas, kognitif gitu ya, seluas-luasnya untuk pengembangan diri kita ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi kalau hal ini tidak diasah ya. Artinya apa? Di sini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar skill ya. Nah, ilmu pengetahuan ini Anda kalau diminta bikin PowerPoint, Anda diminta bikin artikel, itu adalah keterampilan menulis, keterampilan untuk mengembangkan buah pikir ya. Termasuk adalah attitude. Bagaimana sikap kita untuk bisa mengembangkan suatu pola pikir gitu ya. Bagaimana rasa itu juga harus ada dalam setiap apa yang kita tulis, sehingga memang kita menjadi generasi pembelajar ya. Student based learning ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita bisa mencapai generasi emas, bukan hanya sekedar melulu nilai, tetapi bagaimana kita bisa dengan berbagai ilmu pengetahuan ya, AI nggak apa-apa, tapi silakan itu menjadi referensi. Artinya apa? Karya original kita itu adalah karya kita yang mahal, yang harus kita hargai, yang harus kita kembangkan. Kurang lebih demikian, semoga bisa memberikan jawaban yang mencerahkan ya Bu Azizah. Terima kasih dan tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih bantuan jawabannya dari Ibu Janet ya. Semoga bisa mencerahkan. Dan sekarang kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Satrio, Bapak Satrio nih, bahasa apa yang sering dipakai web phishing? Apakah PHP, Java, dan juga biasanya dengan domain apa yang mereka pakai agar bisa diakses? Semua data-data yang diinput oleh korban sudah masuk ke Gmail si hacker. Nah, bagaimana solve problem kita jika sedang ada di keadaan itu? Karena banyak orang-orang awam yang tidak mengerti kalau data-datanya ternyata sudah diserap oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kepada Bapak Mikdad, boleh dibantu dijawab ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Afri. Untuk bahasa yang sering digunakan oleh mungkin yang pasti ya, yang pasti hacker itu memiliki kompetensi di bahasa pemrograman. Mereka pasti memahami Java, React, dan Golang mungkin ya. Banyak pasti mereka paham. Nah, untuk bahasa ya setiap aplikasi atau bahasa pemrograman itu nggak nentu ya. Kadang yang paling sering memang mereka menggunakan Java, tapi sudah ada beberapa aplikasi hack yang itu bukan hanya Java ya, di situ ada React yang lain, jadi hati-hati. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, ekstensi apa atau apa yang sering digunakan? Yang paling mudah memang berbentuk APK ya, untuk untuk ngehack atau untuk melakukan phishing. Jadi kalau teman-teman menerima tiba-tiba ada ada link ataupun kiriman berupa ekstensinya itu APK, itu harus. Bahkan ada hari ini juga phishing itu yang dalam bentuk JPEG, cuman masih belum terlalu ini yang JPEG. Paling sering memang di APK. Hati-hati kalau ada ekstensi tiba-tiba APK yang tidak kita kenal diminta untuk mengapply atau merunning di aplikasi kita. Kemudian saat misalkan data-data kita sudah terserap oleh oleh hacker, apa yang bisa kita lakukan? Ini sedikit banyak seperti yang saya sampaikan yang di presentasi saya, bahwa yang pertama teman-teman harus lakukan adalah seminimal mungkin untuk teman-teman baca setiap peringatan saat kita mendownload aplikasi ataupun software, peringatan-peringatan berbentuk perizinan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Izinkan aplikasi ini untuk mengakses video atau foto Anda. Itu kalau bisa ditolak aja. Teman-teman tolak aja. Kemudian izinkan aplikasi ini untuk mengakses nomor kontak yang ada
itu kalau bisa ditolak, termasuk untuk mengakses lokasi, kecuali memang aplikasi itu memerlukan itu loh, kamera dan yang lain. Selama teman-teman bisa menolak itu ditolak. Kemudian password juga dijaga keamanannya. Kalau misalkan ada informasi tentang kebocoran data di aplikasi ini, teman-teman ganti passwordnya, teman-teman perhatikan kira-kira mungkin kaitannya dengan e-wallet ataupun perbankan, kira-kira uangnya aman tidak. Kalau misalkan ada pengurangan dan yang lain, siapkan laporan dan yang lain. Nah, itu dari segi mitigasi pencegahan. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya, untuk mengurangi kemungkinan data kita dicuri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mikdad bantuan jawabannya ya. Semoga tidak sampai terjadi ke proses udah di-hacknya gitu ya, pencegahan aja. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini. Dari Karian, jika fenomena budaya digital memiliki dampak negatif, maka tindakan apa saja yang sebaiknya kita lakukan untuk menangkal dampak negatif tersebut? Serta apa fenomena budaya digital yang termasuk salah satu faktor pendukung dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ini mengenai dampak negatif ya, dan pencegahannya, tindakannya bagaimana. Boleh Ibu Ruth dibantu dijawab ya? Baik, terima kasih Mas Rian Syawal ya. Pertanyaannya menarik. Jika fenomena budaya digital memiliki dampak negatif, jadi tindakan apa aja ya yang sebaiknya kita lakukan untuk menangkal dampak negatif tersebut? Nah, dampak negatif ini kan macam-macam ya. Kalau budaya digital itu kemudian sifatnya berjejaring, kolaboratif gitu ya. Berjejaring artinya sesuatu yang bagus bisa tersebar secara online, sesuatu yang jelek juga bisa viral gitu kan ya. Nah, kita perlu belajar bahwa tidak semua hal itu perlu diikuti. Jadi nggak ikut-ikutan itu jadi kemampuan penting, menahan diri gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu nih yang viral terus kita ikut post gitu ya tanpa ngecek dulu misalnya informasinya benar atau enggak, atau itu bagus atau enggak buat kita. Terus dapat link-link yang link pornografi gitu ya, penasaran gitu ya, terus bisa disebarluaskan, itu kan sebetulnya hasil dari karakteristik media digital gitu, karena semua bisa viral, semua bisa tersebar luas. Jadi kita menahan diri untuk tidak terikut-ikut gitu ya, untuk tidak melihat link-link yang nggak bagus, tidak terkecoh sama hoax, itu yang perlu dilakukan. Fenomena budaya digital yang termasuk salah satu faktor pendukung dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tadi yang berjejaring, berkolaborasi dan partisipatif. Maksudnya gini, misalnya ya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Akademisi atau ilmuwannya Indonesia bisa berkolaborasi dengan akademisi dan ilmuwan dari luar negeri untuk bikin sesuatu, atau seniman Indonesia bisa berkolaborasi dengan seniman lain untuk bikin sebuah karya yang baik. Untuk teknologi juga. Jadi itu salah satu faktor dari budaya digital yang bisa memajukan pengetahuan dan teknologi. Terima kasih banyak Kak Putih, terima kasih banyak Mas Rian tadi yang bertanya ya. Iya betul, terima kasih bantuan jawabannya ya. Oke, itu dia ketiga pertanyaan. Terima kasih untuk yang bertanya dan juga para narasumber. Semoga pertanyaan tadi bisa mewakili ya kebanyakan pertanyaan dari peserta kita untuk pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk sesi berikutnya. Setelah tadi tanya jawab, berarti saatnya sekarang kita mengetahui kesimpulan atau closing statement dari masing-masing narasumber ya. Untuk itu akan saya panggilkan kembali ketiga narasumber kita untuk hari ini dan memberikan closing statement-nya begitu. Kita sekarang akan menuju ke aspek pertanyaan pertama. Boleh? Iya, sudah tampil. Saya panggilkan lagi. Ibu Janet, silakan closing statement-nya. Thank you Kak Putih. Ya. Jadi memang mengenal literasi digital sejak dini itu sangat penting sekali, di mana masa anak, masa remaja ini adalah milestone penting untuk kita bertumbuh baik secara kognitif, afektif, dan juga secara emosional ya. Sebagai netizen Indonesia tentu kita diminta untuk bisa berkontribusi yang baik. Kita harus bertanggung jawab
Dan tentunya kita tingkatkan terus literasi digital kita, keterampilan digital untuk bisa menjadi sesuatu yang tentunya berguna untuk masa depan kita. Terus semangat belajar dan juga berkarya. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa dari Ibu Janet ya. Sekarang kita menuju ke Bapak Mikdad, silakan. Baik, closing statement dari saya, teman-teman semua, adik-adik semua, bahwa tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Teman-teman harus ingat itu baik-baik secara detail. Artinya memang dalam dunia digital ini ada hal-hal rinci yang teman-teman harus mau membaca, baik itu dalam mendownload, dalam memposting, dalam komen, itu harus teman-teman baca secara detail peringatan apa yang ada di situ, kemudian apa yang diminta di situ, teman-teman harus mau membaca. Kemudian juga beberapa mitigasi seperti hal-hal apa yang tidak boleh di-share, kemudian setiap sosial media itu harus beda passwordnya, apalagi e-wallet dan yang lain. Itu memang hal-hal kecil yang itu mitigasi. Jangan sampai teman-teman jadi korban, kemudian teman-teman harus melapor, sedangkan teman-teman sudah ikut forum seperti ini. Itu mungkin closing statement dari saya, Kak Putih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Mikdad. Sekarang giliran Ibu Ruth nih, closing statement-nya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Putih. Rekan-rekan sekalian, sama seperti menjadi warga negara Indonesia, kita punya hak dan kewajiban, punya tanggung jawab. Menjadi warga negara digital juga punya hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Budaya Indonesia sama budaya digital itu sebetulnya bisa sangat berjalan beriringan gitu ya. Kita biasa jadi orang yang kolektif, kita biasa bergotong royong, dan begitu pula budaya digital yang sifatnya berjejaring, berkolaboratif dan partisipatif. Jadi tetap harus bisa bertanggung jawab gitu jadi warga negara digital. Terima kasih banyak Kak Putih, terima kasih teman-teman semua. Oke, sudah lengkap. Terima kasih Ibu Ruth ya atas closing statement-nya. Semuanya sudah memberikan pencerahan juga nih, dan juga mungkin sedikit pedoman ya buat teman-teman, adik-adik yang mau berinteraksi di dunia digital, begitu ya. Saya juga ada resume sedikit saja dari diskusi kita untuk pagi hari ini. Kita sudah tahu tadi dari mulai aspek pertama ya, kecakapan digital ya. Banyak ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan digital ya. Ada faktor informasi digital, kreativitas digital, cara berpikir digital, sampai pemecahan masalah dengan digital juga, begitu ya. Dan tadi lebih fokus juga ke sharenting. Kita sudah tahu apa itu sharenting dan apa saja hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan ya dalam sharenting ya. Untuk aspek kedua, mengenal keamanan digital ya. Kenapa sih yang namanya keamanan digital penting? Kita tahu sendiri di dunia digital ini sudah ada yang namanya cybercrime atau kejahatan atau penipuan gitu kan ya dalam dunia digital. Dan cuman itu aja, ada juga namanya cyberbullying yang harus kita hindari. Dan ada juga tadi tips aman di dunia digital. Kita harus tahu juga kira-kira apa saja kemungkinan yang bisa terjadi ya. Tadi mulai dari phishing gitu, ada scam juga. Salah satunya yang sekarang lagi marak juga ada flexing dan istilah FOMO gitu kan ya. Dan ingat, tidak ada yang aman 100% di dunia digital begitu. Dari mulai budaya digital kita sudah tahu kira-kira bagaimana caranya untuk mengenali budaya Indonesia sejak dini kepada anak-anak kita. Karena itu bekal yang penting sekali nih untuk berinteraksi di dunia digital begitu ya. Dan juga pastinya selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan pastinya kita juga sudah diberikan tadi kira-kira bagaimana caranya mau mengenalkan budaya Indonesia ke dunia ya, lewat dunia digital begitu. Nah, itu saja kesimpulan dari saya, dan sekarang saya ingin memberikan ini dulu pengumuman ya untuk 10 orang penanya yang beruntung yang mendapatkan dompet digital. Silakan ditampilkan. Oke, ini dia ke-10 pemenang hari ini. Selamat buat Kak Aziza Sartono, ada Kak Amir, Audrey, Satrio, Arya, Muhammad Aryansyah, ada Kak Elsa, Muhammad Faiz, Rian, dan juga Cakra ya. Selamat sekali lagi buat ke-10 pemenang yang sudah beruntung. Yang lainnya terima kasih juga sudah ikut bertanya ya.
Nah, saya ingin mengingatkan juga nih di Makin Cakap Digital 2023, jangan lupa para peserta untuk kembali mengingat ya, dicek lagi apakah sudah diisi link registrasinya dengan lengkap atau belum. Linknya bisa dicek di kolom chat, tinggal diklik saja, diisi, nanti sertifikat elektronik akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai ya. Terima kasih untuk para peserta yang sudah tergabung tadi 1.300 ya, hampir 1.300. Terus kepada para narasumber hari ini, terima kasih, dan juga admin dan pastinya kakak JBI yang sudah menerjemahkan webinar ini dari tadi pagi ya. Akhir kata saya izin undur diri, Putri Anika Sasti, dan semoga pemaparan tadi bisa memberikan kita juga pencerahan ya di tengah perkembangan yang secara global ini. Oke, kalau gitu selamat siang dan pastinya salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih